welcome to back my YouTube channel. Di sini kita mau berangkat kemana? Studi lapangan ke Jogja. Halo. Say hi. Say hi. Sayang kecil aku tak telepon. Siapa? Masya Allah. Halo, kita sudah ada di Jogja. Kita ada di tempat makan sama tempat untuk bersih diri, mandi. Ini di belakang kita ada orang jualan pernik khas Jogja. Welcome. Nah, ini dia yang jual pernik. Ada tas, ada oleh-oleh, terus ada gantungan kunci, terus ada gelang. Semua dijual di sini. Di sini kita mau makan pagi. Sekarang kita makan, guys. Makan pagi bersama mereka berlima. Fariza, Fani, Adiba, Amel. Nah, ini dia makanannya. Setelah ini kita rombongan PGSD angkatan 2022 akan menuju ke keraton. Ini sudah mau naik bis untuk menuju ke keraton. Jalan sempoyongan, hobi anak muda sekarang yang. Kita udah sampai di parkiran menuju keraton. Tapi untuk menuju ke keraton kita harus jalan, olahraga pagi. Kita jalan ya guys ya, mau menuju ke keraton. Olahraga pagi. Di sini guys ada seperti meriam. Terus ini apanya, Museum Sana Budaya. Keraton Jogja berusia 250 tahun. Lebih dibangun pada tahun 1756 oleh Sultan yang pertama dan sekarang sudah Sultan yang ke-10. Di halaman Sri Menganti ada dua bangunan, yaitu bangsal Sri Menganti yang digunakan untuk acara kesenian yang berbeda-beda setiap harinya. Dan bangunan satunya, bangsal Kradimas, digunakan untuk menyimpan gamelan yang khusus dipakai untuk acara sekaten. Contohnya gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Nagawilaca. Gamelan tersebut masih sering dibunyikan dalam acara sekaten memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Setiap bulan Maulid, gamelan dibawa ke masjid untuk dibunyikan selama 1 minggu. Kecuali di hari Jumat tidak dibunyikan. Di bagian 3 juga ada gerbang Danu Pratopo yang masih menggunakan aksara Jawa. Abdi dalam masih menggunakan pakaian adat yaitu blangkon, baju lurik lengan panjang, dan jari, serta tidak menggunakan alas kaki. Berbagai kegiatan, ada yang kesenian, ada yang jaga, ada yang nyapu, juga sama. Dan di dalam ruangan untuk mengetik atau menulis ya, itu juga masih dalam dan kesenian. Lambang simbol dari Keraton Yogyakarta, sendernya, ini sender dari kerajaan. Kalau bentuknya air gitu. Nah, di sini tergambar beberapa perhiasan yang kita lihat. Ada gambar mahkota. Mahkota ini simbol kewibawaan kerajaan. Kanan kiri saya simbol kekuasaan keturunan. Maksudnya berdasarkan beberapa berkuasa kita tulis sayap kanan kiri sama. Juga menggambarkan tangan sultan
dikatakan Hamengkubuwono, itu nama raja Yogyakarta. Jadi untuk sekitar keseharian Sultan Hamengkubuwono. Kalau untuk nama kepanjangannya itu panjang sekali, Sultan dan Sultannya. Nama panjangnya itu bernama Ingkang Sipun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Kalengga Kabupaten saiki Pramodakama Panjang. Kita di sini sudah di bagian 4 halaman utama. Rumah tinggal Sultan itu nggih. Ya, salah satu bangunan yang warna kuning itu namanya Gedung Kuning. Nah, Tempat tinggal Sultan. atau tempat tinggalnya pribadi Sultan. Ya, tapi asal kata juga Gedung Kuning asal kata hening, pening, saatnya beliau sendiri, saatnya meditasi, ya seperti itu tadi. Lalu gedung yang tingkat hijau ini, nama Gedung Purworetno. Ya, Purworetno merupakan ruang kerja Gedung Purworetno. kali ini kan beliau selaku raja. Karena Tempat semenjak kerja tahun raja. 1945. 45 itu waktu apa ya, Mbak? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Saatnya kemerdekaan karena Brigadi Sultan ke-9 itu mempunyai momen untuk kegiatan revolusi dulu, kemenangan di pihak kita, maka Soekarno itu mempersilahkan atau menetapkan Sultan yang ke-9 menjadi gubernur. Itulah yang namanya Istimewa Jakarta. Jadi keistimewaannya bahwa seseorang itu mempunyai 2 jabatan tinggi mulai tahun 45. Jadi sebagai raja maupun sebagai gubernur sampai saat sekarang. Jadi gubernur itu kita tidak memilih itu enggak, tapi tetap dari keraton. Ya, depan kita ini namanya Bangsal Kencono. Bangsal Kencono. Bangsal Kencono ini kita gunakan untuk acara-acara ritualnya keraton seperti perkawinan, raja, halal bihalal. Lalu untuk menerima tamu yang sifatnya sejajar dengan sultan, itu presiden, itu ratu, itu raja. Oke, kita terima di sini. Di ruang daur hidup, ya ini ada tulisannya, ya. Daur hidup yang saya tekankan. Ruang daur hidup. Itu untuk mengatakan tentang prosesnya adanya manusia. Oke. Adanya manusia pertama kali, ya. Saatnya manusia di dalam kandungan, Ya. Kedua, saatnya manusia lahir. Dan yang ketiga, masa remaja, sudah ini remaja. Lalu yang ketiga, yang keempat perkawinan dan kematian. Itu proses, ya, tergantung dari yang masa. Dan di dalam keraton salah satunya diperbolehkan, ya, putri raja dipinang oleh orang biasa. Ini sebagai contohnya pada waktu Putri Sultan nomor 5, Sultan yang ke-10 ini, namanya Gusti Bendoro, menerima pinangan dari seorang pria dari Lampung, orang biasa. Tapi nggak masalah, mungkin kalau di daerah Bali itu biasanya tidak ada nama, ya, disebut, dan biasanya tidak boleh tinggal di dalam. Kalau di Bali, kalau di sini tidak. Kita tetap menerima, bahkan yang pria ini nanti sebelum akad nikah ada pemberian gelar nama supaya sama. Ya, yang tadinya misalkan ya Joko atau siapa, ya, tapi ini ada nama tersendiri, ya. Nah, itu nanti berubah namanya Kanjeng Pangeran Haryo siapa, jadi Jokonya hilang, ya, tidak dipakai. Terus itu sebagai tanda bahwa mereka sudah mempunyai pangkat, ya. Jadi kalau masih jajar, masih belum punya pangkat, baru itu belum boleh pakai keris. Enggak, kita Belum punya jabatan belum boleh pakai keris, ya guys, ya. Karama Iswari menggambarkan kegigihan jiwa seorang putri. Ini di sini kita juga kalau foto boleh, ya. Ini dari kata-kata Rangkaswani, seorang istri raja sebagai penyusu. Nah, karena zaman dulu itu memang setelah bulan dikatakan untuk perempuan itu hanya masak-masak, Ya. hanya cuci, ya, ngomong, ya, seperti itu hanya dikatakan.
tidur ya itu. Ya kita sebagai wanita itu tidak hanya nongkrong di rumah. Nah, pekerjaan lain beliau juga berani ladang itu ada tombak ya, memegang tombak ya, pistol ya, dan juga ini memegang yang lain ya, ada juga anak. Nah, kalau dulu hanya dongeng di rumah, maka tampil sebagai tari ya, penari tidak boleh zaman dulu. Maka kalau untuk tarian zaman dulu itu peranan wanita diperankan seorang pria. Ini kalau Bagadi ini pria atau wanita? Iya, tapi bukan wanita, ini pria. Zaman dulu pria. Nah, sekarang ini kita boleh tampil ya, jadi ini pria ya melakukan tarian pria, putri ya putri untuk sekarang. Jadi adik-adik juga ada kemajuan. Ya kita jalan lagi. Ini aksesoris tari. Ada sendok nih. Iya. Kita menyajikannya itu memang seperti ini, dan nanti cara kita makan ini ya kita. Ya, kita kembali ke depan. Tamu Eropa. Ada sendoknya. Hari ini kita datang ke Keraton Jogja. Itu ada penampilan wayang kulit. Ya, untuk setiap harinya itu berbeda penampilannya. Nah, untuk hari ini kita dapat pertunjukan wayang kulit. Biasanya di hari lain itu bisa penampilan tari atau penampilan yang lainnya dari keraton, dan kita mau masuk ke museum kereta atau wahana. Merupakan tempat untuk menyimpan kuda, maka disebut istal ya, istal itu kandang kuda. Karena begini, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ke-6, semua kuda-kuda keraton itu didatangkan dari Australia yang rata-rata mempunyai tinggi 2 meter. Nah, kenapa kuda keraton harus 2 meter? Karena apabila kereta keraton itu dikeluarkan, kuda yang menarik itu minimal tingginya 2 meter. Jadi seukuran patung kuda hitam maupun putih, ya, itu semuanya didatangkan dari Australia. Terus ini di sini ada penyekat kuda atau istal. Ini masih aslinya, ya. Jadi kayak ini masih aslinya. Ini masih aslinya. Terus di sini ada pelana kuda, merupakan peninggalan beliau Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi kita bisa melihat di sini ada kuda, patung kuda putih. Patung kuda putih ini dilengkapi adanya pelana peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, pelana ini diberi nama Kiai Cekata. Ya, karena Kiai Cekata namanya. Terus pelana ini dihiasi dengan lempengan emas 18 karat dan berlian. Ya. Sedangkan kuda kesayangan Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu diberi nama Kiai Durnosari. Kudanya putih, tingginya juga sama. Ini 1:1. Ya. Terus pelana kuda yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sampai sekarang pada bulan Muharram atau bulan Suro nanti akan dilepas untuk dilaksanakan upacara jamasan. Jamasan itu penyucian. Ya, jadi kalau di Keraton Jawa setiap bulan Muharram itu selalu ada acara jamasan. Jamasan itu penyucian pusaka. Nah, karena ini merupakan salah satu pusaka keraton, maka kalau bulan Muharram selalu dilaksanakan upacara jamasan. Ya, sudah kereta. Ya. Nah, baju yang berwarna merah putih ini digunakan terakhir pada tanggal 8 Maret tahun 1989 pada waktu pelantikan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Di mana ini lebih tua karena merupakan peninggalan Sultan Hamengkubuwono kedua. Cempana ini diberi nama Naga Gurda. Kenapa Naga Gurda? Karena cempana ini dihiasi naga dan burung Garuda. Kalau orang Cina, naga ini lambang kekuatan, sedangkan burung Garuda lambang kesucian. Apabila hewan kalau digunakan untuk simbol di Keraton Jawa itu selalu diberi mahkota. Ini seperti contohnya ini.
Ini ada naga, ya. Selalu diberi mahkota, ya. Sedangkan burung Garuda juga diberi mahkota. Artinya roto praloyo. Roto itu kereta, praloyo itu jenazah. Ini ciptaan beliau Sultan Hamengkubuwono ke-8, dibikin tahun 1938. Apabila digunakan ditarik oleh 8 ekor kuda, dipakai 2 kali. Pertama tahun 1939 waktu pemakaman Sultan yang ke-8 yang mencipta. Terus yang kedua tahun 1989 tahun 1988 pada waktu pemakaman beliau Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pemakamannya namanya tapi nanti naik di atas bukit, ya, 17 di km kereta. dari sini. Terus kalau di Gading ini namanya kereta Kiai Jonghyang yang dibikin tahun 1890, ya. Dan dibikin di pabrik Herman Den Haag Belanda. Nah, kereta ini digunakan untuk membawa kirap pengantin. Maka kalau digunakan ditarik oleh 6 ekor kuda. Bannya masih orisinil, Mbak. Masih orisinil. Itu karet tapi karena sudah lebih dari 100 tahun. Guys, kita kan tadi sudah dari keraton, terus wahana rata, terus sekarang waktunya kita makan siang. Nah, ini dia menu makan siang kita sama teman-teman Fani, Vivi, Adiba, Indira. Oke, selamat makan. Kita tadi sudah makan siang, guys. Sekarang kita ada di pusat oleh-oleh di Yogyakarta, yaitu apa ini, bakpia Wong. Di sini katanya recommended dari travel kita, katanya sih enak-enak ya. Oke, dicoba saja buat oleh-oleh keluarga. Menurut aku yang baru datang pertama kali ke Jogja, Jogja ini kotanya masih sangat melestarikan budayanya. Keaslian budayanya tuh masih kental banget karena ornamen-ornamen di kotanya itu masih ada ukiran-ukiran seninya. Kemudian nama jalannya juga masih menggunakan aksara Jawanya. Mungkin salah satu faktor yang memikat para pengunjung, entah itu turis ataupun warga lokal sendiri atau warga Indonesia sendiri untuk ke Jogja itu karena keaslian dari budaya Yogyakarta yang masih mempertahankan ketradisionalannya.